Anda pasti pernah ketemu kan penjual yang saking ramahnya, kita jadi nggak enak kalau nggak beli. Atau malah sebaliknya, yang super to the point bikin kita ngerasa kayak dikejar-kejar. Nah, dalam analisisnya, Coach Saksono Dwi Handarto itu udah memetakan 10 tipe penjual yang membentuk landscape bisnis di Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng, dan coba kita lihat, Anda ini masuk tipe yang mana ya? Pernah kepikiran nggak sih gaya jualan Anda itu sebenarnya kayak gimana? Apakah Anda tuh tim yang penting ngobrol dulu, deket dulu, atau tim yang angka nggak pernah bohong? Tapi ini bukan cuma soal ngasih label ya. Penting banget loh buat paham gaya alami kita. Kenapa? Karena ini kuncinya buat memaksimalkan kelebihan kita dan yang nggak kalah penting buat nutupin kelemahan yang mungkin selama ini kita nggak sadar. Oke, kalau gitu mari kita cari jawabannya sama-sama. Anggap aja sesi ini kayak kita lagi ngaca deh. Nanti kita bakal lihat 10 pantulan yang beda-beda dari seorang penjual. Coba perhatiin baik-baik ya, siapa tahu salah satunya itu benar-benar cerminan diri Anda. Oke, kita mulai dari bagian pertama, para pembangun hubungan. Nah, ini nih, para senimannya koneksi. Buat mereka, jualan itu bukan cuma soal closing, itu sih bonus katanya. Tujuan utamanya, ya membangun hubungan. Mereka itu nggak sekedar jual produk, tapi lebih kayak ngajak kita masuk ke lingkaran pertemanan dan kepercayaan mereka. Tipe pertama, si cerewet tapi asik. Hahaha, pasti kebayang kan? Penjual yang tipe begini nih, yang ingat nama anak kita, nanyain kabar liburan kemarin, pokoknya bisa bikin suasana toko jadi kayak lagi nongkrong di ruang tamu. Kekuatan utama mereka ya ini, mengubah transaksi yang kaku jadi obrolan yang hangat. Dan ini efektif banget loh di industri yang butuh kepercayaan jangka panjang. Contohnya, kayak agen asuransi atau properti. Lanjut, tipe kedua, sang pencerita. Nah, kalau yang ini, mereka nggak cuma jual kopi, tapi mereka jual cerita tentang perjuangan petani di lereng gunung. Mereka nggak jual tas, tapi mereka jual kisah tentang ketekunan pengrajin lokal. Keren kan? Jadi, dengan membungkus produk pakai cerita, barang yang tadinya biasa aja jadi sebuah pengalaman. Inilah alasannya kenapa kadang kita rela bayar lebih mahal buat produk yang punya cerita. Tipe ketiga adalah si emosional. Mereka ini jago banget jadi pemecah masalah yang penuh empati. Fokus mereka itu bukan ke spesifikasi produk, tapi lebih ke gimana ya perasaan lega Anda nanti kalau masalah ini beres. Tapi hati-hati, ada garis tipis di sini. Kalau pendekatannya tulus, wah ini bisa bangun loyalitas yang luar biasa. Sebaliknya, kalau cuma dibuat-buat, jatuhnya bisa jadi manipulatif dan murahan. Jadi kuncinya satu, empati yang beneran, yang tulus. Dan yang terakhir di grup ini, tipe keempat, si pelayan super. Gini deh, di zaman sekarang, produk apa sih yang nggak bisa ditiru? Tapi pengalaman pelanggan, itu beda cerita. Nah, penjual tipe ini menjadikan pelayanan sebagai produk utama mereka. Responnya cepat, packingnya cakep, proses returnnya gampang. Mereka sadar banget kalau di pasar yang udah rame kayak gini, orang itu bukan cuma beli barang, tapi mereka juga membeli rasa nyaman dan ketenangan batin. Oke, sekarang kita geser ya. Kalau tadi kita ngomongin soal hati dan perasaan, sekarang kita masuk ke dunia otak dan spreadsheet. Kita masuk ke bagian kedua, para ahli strategi. Bagi mereka, jualan itu bukan soal intuisi, tapi soal data, proses, dan kalkulasi yang presisi. Tipe kelima, si analitis. Buat mereka, bisnis itu kayak mesin yang harus terus dioptimalkan. Coba lihat deh fokusnya. HPP ditekan biar harga jualnya kompetitif. Margin dijaga ketat buat untung maksimal. Biaya operasional dipangkas biar efisien. Terus, perilaku pelanggan dipelajari banget buat ngambil keputusan. Intinya, mereka nggak pakai kira-kira, tapi pakai data. Hasilnya, ya bisnis yang super efisien, yang susah banget dikalahin. Selanjutnya, tipe keenam, si penekan atau hard selling. Yang ini nggak pakai basa-basi. Langsung ke intinya, produknya ini, harganya segini, untingnya buat Anda ini. Gaya kayak gini tuh seringkali pas banget buat produk yang sifatnya solusi cepat dan mendesak. Coba bayangin, ban mobil Anda pecah di jalan tol. Anda kan nggak butuh dengerin cerita, Anda butuhnya solusi sekarang juga. Nah, tantangannya adalah tahu kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem biar nggak kelihatan terlalu maksa. Nah, ini tipe yang cerdas banget. Tipe ketujuh, si edukator. Kerennya mereka tuh, mereka mengubah posisi. Mereka nggak bilang, beli dong produk saya. Tapi bilangnya, sini, saya bantu Anda biar bisa milih yang terbaik. Kalaupun ujung-ujungnya nggak beli dari saya, nggak apa-apa. Widih, dengan jadi guru kayak gini, mereka itu membangun aset yang paling mahal di dunia bisnis, kepercayaan. Dan percaya deh, kepercayaan itu, daya jualnya lebih kuat dari diskon manapun.
Dan sampailah kita di kelompok terakhir, bagian ketiga, para penggerak pasar. Kalau boleh dibilang mereka ini arsiteknya pasar. Mereka nggak cuma ikutan main, tapi mereka coba mengubah aturan mainnya. Senjata mereka bukan lagi obrolan hangat atau data di Excel, tapi fondasi bisnis yang paling dasar. Harga, inovasi, dan visi jangka panjang. Tipe ke-8, si harga murah. Strateginya simpel tapi bisa dibilang brutal. Jual barang sebanyak-banyaknya walaupun untungnya tipis per barang. Jadi mereka menang di volume. Senjatanya? Ya diskon gede-gedean, promosi gencar buat narik orang banyak. Cara ini efektif banget buat ngerebut pasar dengan cepat. Tapi risikonya juga besar, yaitu bisa kejebak di perang harga yang nggak ada habisnya. Selanjutnya, tipe ke-9, sang visioner. Gini deh perumpamannya. Kalau penjual lain sibuk panen hari ini, si visioner ini malah sibuk nanam pohon yang buahnya baru bisa dipetik 5 tahun lagi. Mereka berani investasi besar di riset, bangun brand pelan-pelan, dan bertaruh pada tren yang orang lain belum lihat. Ini jelas lari maraton, bukan lari sprint. Butuh modal gede, butuh sabar luar biasa. Tapi hadiahnya di garis finish nanti bukan cuma penjualan, tapi jadi pemimpin pasar. Dan tipe yang ke-10, yang terakhir, mungkin ini lebih ke peninggalan masa lalu ya. Si nunggu rezeki. Tipe yang ya udah buka toko, nyalain lampu, terus berharap yang terbaik. Mungkin zaman dulu waktu saingannya cuma tetangga sebelah, cara ini masih bisa jalan. Tapi sekarang, di mana saingan kita datang dari seluruh dunia dan pasar nggak pernah tidur, ya menunggu itu sama aja dengan siap-siap ketinggalan. Ini bukan lagi strategi, ini resep buat punah. Nah, kita udah lihat semua 10 tipenya. Jadi setelah ngaca tadi, Anda paling mirip sama yang mana? Tapi tunggu dulu. Pertanyaan yang lebih penting itu sebenarnya bukan saya tipe apa ya? Karena tujuan kita di sini bukan buat masukin diri kita ke satu kotak tertentu. Tujuannya adalah biar kita bisa lihat peta kekuatan dan ya kelemahan kita. Dan ini poin kuncinya, seperti yang dibilang Coach Saksono. Nggak ada yang benar atau salah. Yang salah itu kalau kita berhenti belajar. Inilah tantangannya sekaligus indahnya. Nggak ada satupun gaya jualan yang sempurna. Penjual paling hebat itu bukan yang jago di satu gaya doang, tapi yang kayak bunglon, bisa ganti-ganti warna, bisa adaptasi, tergantung situasinya. Jadi yang salah itu bukan gaya Anda sekarang, tapi kalau kita nggak mau belajar gaya yang lain. Karena gini, dunia itu kan terus berubah ya, pembeli juga makin pindah. Tapi ada satu hal yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Orang itu selalu cari penjual yang bisa mereka percaya. Mau Anda itu tipe pencerita, tipe analis data, atau visioner sekalipun, ujung-ujungnya semua strategi itu bermuara ke satu kata. Kepercayaan. Di dunia yang serba riuh dan banyak pilihan ini, orang itu bukan lagi cuma beli produk, mereka itu membeli keyakinan. Dan kutipan ini ngena banget. Jadi penjual itu bukan cuma soal closing transaksi, tapi soal membuka hubungan. Coba deh, setiap kali berhasil jualan, jangan anggap itu akhir dari cerita. Anggap itu sebagai pintu yang baru aja kebuka. Kenapa? Karena di balik pintu itu ada potensi rezeki yang berkelanjutan, yang datang dari hubungan jangka panjang. Jadi sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah kita lihat bareng-bareng tadi, di mana sih kekuatan utama Anda? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, kira-kira keahlian apa dari tipe lain yang mau Anda pinjam buat jadi lebih baik lagi? Ingat ya, penjual hebat itu nggak dilahirkan, tapi dibentuk satu persatu dari setiap interaksi, dari setiap perbaikan kecil yang bisa Anda mulai besok pagi.